Selamat malam, selamat datang Ibu Bapak. Hari ini kita akan bicara tentang karma, keluarga, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jika kita ingat tentang karma, kita tidak bisa menilai karma dari satu kelahiran. Karena jiwa itu pindah dari satu badan ke badan lain. Jiwa itu lahir kembali dalam banyak kelahiran. Dan jika dalam satu kelahiran dia belum melunasi karma dengan seseorang, maka dia akan dalam satu kelahiran nanti dia akan bertemu dengan orang itu. Dan orang itu akan memberinya derita atau orangnya itu akan memberi susah. Oleh karena itu kami percaya andai kata ada orang yang melakukan kesalahan, terima saja dan diam, jangan balas dendam. Itu satu. Satu lagi bahwa jiwa itu pindah dari badan ke badan. Jika ada anak yang lahir pada seorang raja, ratu, dan anak satu lagi lahir pada seorang pengemis, itu menunjukkan Tuhan itu sangat tidak adil. Tapi mereka lahir di dalam keluarga yang berbeda-beda karena karmanya. Maka satu pun tidak terjadi di luar karma, dan Tuhan tidak bisa bercampur tangan dalam karma. Tidak bisa. Karena itu tidak fair. Siapa yang tanam, dia harus rasakan. Maka dengan menganggap bahwa jika kita sembahyang, karma kita terlunasi, tidak jadi. Maka apakah peran Tuhan dalam karma? Mari kita lihat dengan lebih rinci lagi. Katakan saya punya masalah besar. Masalah itu kita kasih satu nilai 50 kilo. Saya punya masalah pribadi 50 kilo. Kekuatan jiwa adalah 20 kilo. Maka kekuatan saya sang jiwa 20 kilo dan kekuatan masalah saya 50 kilo. Pasti saya akan sangat-sangat sulit melunasi karma itu, dan saya tidak bisa melunasi semuanya, mungkin 20% saja atau 20 dari 50, masih ada 30. Maka kenapa kita belajar meditasi? Jika kita belajar meditasi, kekuatan pada sang jiwa, tekad, konsentrasi, pikiran baik, pikiran pemaafan, pikiran restu, pikiran ingat Tuhan, pikiran baik-baik, itu menjadikan kita menjadi kuat. Dan katakan setelah 5-6 bulan, kekuatan saya menjadi 50, problem saya 50, saya bisa melunasinya. Tetapi jika saya terus belajar yoga, pikiran saya terkonsentrasi, saya bisa ingat Tuhan, saya mengecek panca indera saya tidak melakukan sesuatu yang akan membuat saya menyesal. Katakan begitu, dan kekuatan saya sekarang menjadi 80. Problem 50, kekuatan saya 80. Dengan mudah sekali saya bisa melunasi karma. Maka karma dengan kekuatan jiwa itu ada hubungan. Maka ada orang ada problem kecil tapi baginya besar. Dan ada punya problem besar, dia bisa menghadapinya dengan santai. Nah, ini bedanya. Maka dengan melakukan yoga, kita bisa membuat kekuatan kita meningkat. Kita bisa membuat diri kita lebih konsentrasi, lebih positif. Satu hal yang bisa
saya juga sharing dengan Anda tentang karma adalah katakan dosa saya 30 kilo dan kebajikan saya 50 kilo. Katakan, itu satu contoh. Dosa saya 30, kebajikan 50 kilo. Maka jangan berpikir 30 tolak dari 50, sisanya 20, saya harus bahagia 20 kilo. Tidak seperti itu. Tidak ada. Jika saya ada melakukan dosa sebanyak 30 kilo, saya harus melunasinya 30 kilo. Misalnya, saya ada dalam keluarga, saya punya penyakit badan. Dan itu membuat saya susah. Dan itu 30 kilo itu akan saya lunasi dengan jadi sabar, dengan menghandle penyakit saya, dengan makan obat, tidak saya tuding siapa-siapa, saya anggap itu karma saya lunasi penyakit saya dengan damai dan syukur dan saya tetap bahagia. Maka ini 50 itu membantu saya menghandle penyakit saya dengan baik dan bijak. Tapi jika saya tidak ada kebajikan dan kebajikan saya hanya 10, ada penyakit 30 kilo, kebajikan saya sedikit, saya tetap akan mengeluh. Karena saya tidak ada kekuatan menghandle penyakit saya. Oleh karena itu dalam situasi apapun, jika kita ada kredit dalam rekening karma kita pribadi, kita sangat beruntung. Jika badan jadi sakit, bisa tahan. Jika ada orang kasih problem, bisa. Jika ada yang buat bisnis kita rugi, kita bisa handle karena kita ada backing karma. Oleh sebab itu sama ada kita ada masalah atau tidak, hari-hari pikir karma baik. Supaya rekening karma Anda yang baik itu meningkat. Dan itu membantu Anda dalam banyak hal. Satu lagi, sangat penting juga tentang karma. Tuhan tidak bisa menambah rekening karma atau mengurangi rekening karma. Tetapi Tuhan bisa memberi kita kekuatan. Maka jika saya ingat Tuhan dan rasa syukur, saya juga dapat keyakinan bahwa ada restu dari Tuhan, saya juga kuat, maka penyakit badan itu bukan masalah. Begitu. Sekarang katakan anak saya sakit. Ya, anak saya sakit. Sakitnya keras. Pasti sebagai ibu atau bapak saya turut khawatir, bukan? Anak sakit turut khawatir. Tetapi jika anak saya sakit levelnya begini dan saya juga khawatir level saya begini. Anak sakit wajar-wajar, saya ibu juga khawatir. Saya tidak bisa membantu anak saya menjadi sehat. Karena saya ada terikat pada penyakitnya. Tapi jika saya meditasi dan kekuatan saya begini, walaupun anak saya sakit, saya tidak derita, tapi saya bisa memberinya inspirasi, dorongan, nasihat untuk tetap sembahyang, untuk tetap bersyukur, untuk tetap makan obat tanpa derita, dan saya bisa menemaninya sehingga dia menjadi lebih tinggi, dia tidak derita dari karmanya. Oleh karena itu, jika kita adalah tipe yogi yang bagus, kita juga bisa bantu keluarga. Jika anak saya sakit dan saya juga sakit atau khawatir, itu tidak baik daripada satu orang, dua orang yang tidak oke. Tapi satu orang tidak oke, saya bisa merawatnya dengan keberanian, dengan kekuatan, dengan nasihat, dengan peduli, tanpa sakit. Begitu.
Tapi kita suka mewarisi deritanya dari derita kita, sakitnya jadi sakit kita, susahnya jadi susah kita. Maka dua-duanya derita. Tapi dalam meditasi kita katakan masing-masing ada karmanya. Juga anggota keluarga kita ada karmanya. Tapi apapun dia hadapi itu, kita bantu dia melunasinya, dan kita sendiri jangan jadi terperangkap dalam karmanya. Maka kekuatan kita milik kita dan kita tetap pelihara. Maka yoga itu sangat membantu mengangkat kekuatan, mengangkat berkah, mengangkat kepositifan, mengangkat konsentrasi, mengangkat kepercayaan diri, dan kita bisa handle problem apapun itu. Maka tidak ada beda antara karma bagi brothers dan karma untuk sisters. Kadang-kadang kita berpikir jika bapak-bapak melakukan kesalahan itu oke dalam budayanya. Misalnya bapak-bapak diizinkan menikah 2 kali. Diizinkan dalam budaya itu. Tapi ibu jangan menikah 2 kali. Ada budaya seperti itu. Di India seperti itu. Jika bapak bisa, tapi ibu tak bisa. Begitu. Tapi ikut karma. Sama ada laki-laki atau perempuan, hal sama berlaku untuk mereka. Adakah hukuman atau denda atau sakit atau pelunasan? Sama, tidak ada beda. Karena saya jiwa, Anda jiwa, Anda jiwa, Anda jiwa, Anda jiwa, Anda jiwa. Adakah saya laki-laki atau perempuan? Tak tahu. Karena dalam kelahiran ini saya perempuan, dalam badan perempuan. Tapi dalam kelahiran sebelum ini saya mungkin laki-laki. Mungkin, mana tahu. Sekarang saya lahir dalam keluarga Hindu. Mungkin dalam kelahiran lampau saya lahir dalam keluarga Kristen. Bisa. Maka apapun bisa terjadi karena kita aktor. Kita ini dunia ini pentas dunia. Ini pentas dunia. Maka kita lahir di sini dan kita dalam kelahiran ini kita berinteraksi dengan sekian banyak orang. Dalam kelahiran lain dengan sekian banyak orang. Dengan kelahiran lain dengan sekian banyak orang. Dan oleh karena itu ada istilah Wasudeva Kutumbakam. Kita semua keluarga. Karena kita kan hanya lihat satu kelahiran, itu pandangan sempit. Sebagian dari perjalanan jiwa dari dulu hingga sekarang, satu kelahiran. Tapi kita ada cerita sebelumnya itu. Nah, itu satu hal. Hal kedua adalah katakan ada suami istri menikah. 2 pribadi dari keluarga berbeda. Maka istri itu juga jiwa, suami juga jiwa. Dan mungkin istri itu sudah ambil 50 kelahiran sebelumnya. Maka dalam jiwa itu, dalam jiwa istri itu ada rekaman, ada pengalaman, ada ingatan dari 50 kelahiran itu dalam istri itu. Dan mungkin istri itu pribadinya dia tidak suka air. Mungkin dia tidak suka air. Karena salah satu dari pikiran atau kelahiran lampau, dia pernah tenggelam dalam air dan mati lemas. Begitu. Mungkin itu satu cerita. Maka dalam kelahiran ini dia tidak suka dekat dengan kolam, dekat dengan sungai, dekat dengan laut. Dia tidak suka. Suaminya itu juga ada banyak kelahiran sebelumnya. Katakan 50 juga. Dia punya pengalaman beda-beda. Dan dia punya karakter beda. Maka ini dari latar belakang yang lain ini. Dari latar belakang yang lain. Berduanya nikah. Pasti 100% tidak akan setuju. 100%
tidak bisa sama. Tetapi jika mereka tahu ini dari latar belakang yang lain, ini dari latar belakang yang lain, dua-dua beda, mereka coba memahami satu sama lain dan terima satu sama lain apa adanya, baru bagus. Tapi jika ini katakan sayangi saya dan ini katakan peduli saya, dua-dua tidak mau. Maka jangan minta, pahami, terima. Karena itu pilihan Anda. Dari sekian banyak laki-laki, Anda pilih satu orang. Pasti tidak akan bersatu walaupun budayanya sama, agamanya sama, bahasanya sama, negerinya sama, susah. Apalagi beda-beda agama dan lain-lain. Pasti banyak problem. Nah itu. Ada lagi cerita tentang karma. Karena karma itu ada banyak sisi. Katakan ada ibu bapak punya anak dua. Dua-dua anak dari orang tua yang sama. Tapi anak itu datang dari sekian banyak kelahiran. Ini juga datang dari sekian banyak kelahiran. Sekarang mereka berdua ada dalam kelahiran ini. Kemungkinan ini dua tidak suka satu sama lain. Benci mungkin. Tapi saudara. Maka jika orang tua tahu, maka dia akan pelan-pelan mengatur kata-katanya, nasihatnya, supaya permusuhan antara mereka itu bisa menjadi lebih sedikit. Dia mengerti karma, mereka menasihati tentang adanya Tuhan yang akan melindunginya. Apa ajaran ibu bapak itu kepada anaknya sehingga mereka tidak bermusuhan. Tapi jika mereka bermusuhan, artinya apa? Mereka dari latar belakang beda-beda. Maka jika bayi yang lahir, kita anggap bayi itu polos, tidak tahu apa-apa. No, bayi itu sangat pintar. Dia punya pengalaman sekian banyak kelahiran. Sehingga dia bisa keras kepala, nangis, minta, ngambek, ribut. Bisa, malas, bisa. Maka bagaimana orang tua itu menasehatinya supaya anak itu bisa dididiklah secara pelan-pelan. Kemungkinan mereka bisa menang, kemungkinan juga tidak. Tetapi jika mereka juga bisa ingat Tuhan sebagai titik dan mereka juga adalah aktor dan mereka harus berlakon dengan baik dalam badan ini, dengan menghormati badan ini dan dengan selalu ada pikiran positif dan baik-baik dan perasaan pemaafan. Dua ini yang bermusuhan bisa jadi teman, bisa. Maka apapun bisa terjadi, tapi kita tidak ada ekspektasi dari siapa-siapa, sama ada suami, istri, anak, cucu atau siapa saja. Tak ada ekspektasi karena kita semua datang dari satu latar belakang yang beda. Ada satu lagi hal tentang karma. Kapan IQ kita bisa lebih bagus? Kapan kreativitas kita bisa lebih bagus? Kapan spiritualitas kita bisa lebih bagus? Jika kita lahir dalam banyak negeri. Jika saya lahir di India, lagi lahir di India, lagi lahir di India, lagi lahir di India, lagi lahir di India, maka saya hanya sayang budaya India, makanan India, pola pikir orang India, pola sembahyang orang India. Orang lain saya tak suka karena saya belum ada pengalaman, saya belum pernah merasakan. Maka IQ saya ini saja, yang satu negeri, satu budaya, satu pola pikiran, satu pola makanan, satu agama, itu saja. Itu namanya inbreeding. Itu kita olah. Oleh karena itu jika kita ada karma baik, kita lahir di negeri lain dengan bahasa lain, budaya lain, banyak pengalaman.
bisa kita raih. Kita ada banyak bahasa, banyak agama, kita terbuka, kita bisa terima orang, kita bisa mengerti orang, dan kita tidak akan katakan budaya kita terbaik, cara kita the best, kita yang terbaik. Karena kita tahu bahwa itu bukan benar. Itu. Maka jika kita ada banyak kelahiran dalam banyak negeri, itu bagus. Maka jangan ada pikiran, saya suka Bali mau lahir lagi di Bali. Jangan. Biar karma Anda bawa Anda kemana, sana lahir. Karena apapun itu baik. Dan kita ada banyak pengalaman, banyak restu, banyak macam pikiran itu. Maka kita tidak kaku dalam bergaul. Kita adalah terbuka, kita terima orang lain dan mudah memaafkan mereka. Itu. Maka apa latar belakang saya? Dengan meditasi kita bisa tahu, oh saya ada kekuatan-kekuatan ini, saya punya perasaan ini. Bisa tahu. Maka dengan introspeksi dalam keheningan, kita bisa lihat potensial kita. Maka setiap jiwa ada 7 kualitas di dalamnya. Setiap orang, adakah itu pendosa, pembunuh, teroris, atau presiden, atau raja, atau nabi, semua ada 7 kualitas dalam jiwa. Kecil, tak bisa dilihat, tapi ada 7 kualitas. Satu adalah kesucian. Kesucian jiwa raga. Kesucian itu besar. Tapi karena kita datang dari Sang yang benar. Beliau adalah pencipta kita. Beliau isikan sang jiwa itu dengan kebenaran. Maka selagi kita ikut kebenaran, selagi itu kita dapat kekuatan, kita kurang ada kebocoran energi. Jika kita ada kebohongan atau ada konflik antara pikiran dan kata-kata, itu ada kebocoran. Maka selagi kita tetap ada trikaya parisuddha, ini jadi kuat. Selagi kita tetap positif, ini jadi kuat. Maka kesucian yang tinggi itu milik Dewa Dewi. Kenapa kita sembahyang pada Saraswati atau Sri Dewi atau Ganesha? Karena mereka ada kesucian. Kesucian itu memprotek kita. Maka Anda ada, setiap orang ada. Tapi adakah kita pakai itu lain hal. Jika saya punya rekening bank fisik, saya ada uang tapi saya tidak pakai, itu tetap ada. Tapi saya tidak pakai. Maka dalam meditasi kita coba munculkannya dan kita coba bicara yang baik, pikir yang baik, lakukan yang baik, dan hanya perhatikan kita, bukan perhatikan orang lain. Jika mereka ada komen tentang kita, mereka ada bergosip tentang kita, mereka ada caci maki terhadap kita, don't worry, itu perbuatannya. Anda jangan reaksi, suci, lagi berkati mereka. Tuh, kesucian ada. Maka dalam meditasi lihat diri sebagai Anda jiwa ciptaan Tuhan yang suci, bersih, Anda transparent, inside, outside, ya pikiran, kata-kata, perbuatan Anda tetap sama. Anda lurus, Anda baik, Anda bersih, luar, dalam, luar. Itu satu. Kedua, peace. Kita adalah damai. Dalam diri kita ada damai. Anda katakan Om Swastiastu. Apa itu? Ya, saya damai, semoga Anda juga damai. Saya bertemu dengan Anda dalam kedamaian. Saya hormati Anda dengan damai, Anda terima saya damai. Om Swastiastu. Itu kata-kata Hindi. Itu
Kemudian kedamaian itu diri kita. Maka jika kita damai, pernafasan kita jadi damai, pikiran kita jadi jernih, dan perbuatan kita akan jadi benar. Jika kita tidak damai, keputusan yang kita buat itu bisa salah. Apapun yang kita lakukan kemungkinan bisa salah. Kita damai, makhluk damai. Maka dari Brahma Kumaris kita katakan Om Shanti. Dalam meditasi pengembangan diri juga kita katakan Om Shanti. Om artinya jiwa. Saya sang jiwa. Shanti artinya damai. Maka damai dalam bahasa Indonesia kurang tepat. Karena Shanti artinya ada tiga makna. Shanti ada 3 makna. 1 damai. 1 hening. 1 tiada suara. Hening, tiada suara, damai. Shanti. Maka Shanti, 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 Om. Biar jiwa itu damai 3 macam. Tanpa suara, tanpa banyak bergerak, selalu damai. Siapa damai? Jiwa. Maka Anda tutup dengan Parama Shanti. Om Shanti, 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 Om. Itu damai. Itu ada dalam jiwa. Kita harus pakai. Jika kita tidak pakai, dia jadi tenggelam dalam jiwa. Dia tidak aktif dalam jiwa. Maka kita harus pakai. Maka jadi suci, jadi damai. Dan satu lagi power. Kita ada kekuatan. Kekuatan itu namanya Shakti. Tapi Shakti itu bukan magic ya. Misalnya Kris Shakti, bukan itu. Shakti artinya kekuatan ilahi, kekuatan spiritual. Kita ada itu. Tapi kita banyak pakai badan, kekuatan spiritual menjadi terkuras. Sekarang lebih banyak pikir tentang jiwa dan kurangi perhatian pada badan. Anda akan jadi lebih kuat begitu. Karena apa yang diberi perhatian itu membesar. Apa yang sering dipakai itu jadi kuat. Maka pakai sesuatu itu dengan rasa kuat, yakin, percaya, terkonsentrasi, suka begitu. Maka jiwa itu suci, damai, kuat. Jiwa itu juga ada cinta kasih. Cinta kasih beda dari keterikatan. Jika anak saya sakit dan saya khawatir, namanya terikat. Saya ambil derita dari ikatan pada orang itu. Tapi anak saya sakit, saya kuat. Saya ada cinta kasih. Saya bantu dia jadi sembuh. Itu cinta kasih. Maka cinta kasih itu tidak ada syarat. Sama seperti surya memberi sinar, memberi kehangatan sepanjang hari. Sama ada kita mau pakai sinarnya, kehangatannya itu terserah pada kita. Tapi sifat surya itu tetap memberi cahaya dan kehangatan. Kita juga harus seperti itu. Tetap ada cinta kasih. Adakah anak sakit, adakah kita sakit, adakah kita jatuh, adakah kita opname, adakah suami susah, adakah istri susah, adakah anak tidak lulus ujian, kita tetap ada cinta kasih. Jangan karena itu saya lagi tidak kasih, karena ini saya tidak ada kasih. Tunjukkan diri Anda yang permanen, yang bagus, ada kasih. Maka jiwa itu ada apa? Kesucian, kedamaian, kekuatan, cinta kasih, murni. Artinya yang cinta kasih itu tidak bisa terima
derita dari siapa-siapa, termasuk badannya sendiri. Misalnya saya ada penyakit jelek lah, saya tidak derita. Karena badan yang kostum yang saya pakai itu ada penyakit, tapi saya tidak berpenyakit. Maka saya tidak mau saya yang tidak berpenyakit diheret ke badan dan saya derita. Tapi saya kasih kekuatan supaya ya jangan sakit ya, cepat sembuh ya, saya istirahat ya, saya kasih obat ya, damai ya, terima kasih ya. Tuh, maka cinta kasih itu tanpa syarat. Jangan orang baik kita baik, orang tidak baik kita juga tidak baik. Tunjukkan diri Anda yang benar. Sudah ada 4 ya. Lagi satu bahagia. Di bahagia ada 2 macam. Jika Anda beri saya es krim, Anda beli es krim sister, saya bawa es krim untuk sister. Saya makan itu, saya bahagia. Bahagia dari panca indera saya. Lidah atau mulut bahagia. Jika Anda memuji saya bahagia. Nah, telinga saya mendengar pujian Anda, saya jadi bahagia. Tuh. Itu bahagia satu. Tapi bahagia satu lagi tanpa ada alasan. Tanpa ada input untuk badan dan panca indera. Tanpa adanya input, saya tetap damai, puas, bahagia, syukur jiwa. Karena Tuhan itu Sat Citta Ananda. Ananda itu kebahagiaan jiwa. Tuhan tidak ada badan. Jiwa itu meluap-luap kebahagiaan. Maka jika saya suci, saya damai, saya kuat, saya ada cinta kasih, otomatis saya akan tanpa adanya alasan hari-hari bahagia, syukur, puas, dan terus bahagia dalam badan ini. Itu ada dalam diri kita. Maka dalam meditasi saya coba mencongkel itu dalam diri saya. Apa yang saya keluarkan yang memang ada adalah kesucian, kedamaian, kekuatan, cinta kasih, dan kebahagiaan. Ada lagi 2, ilmu. Kita harus tahu ilmu spiritual. Tak ada di dunia ini ilmu spiritual. Ada ilmu agama. Ilmu agama adalah ilmu badannya. Orang Hindu semua kumpul di sini, orang Kristen di pojok sana, orang Muslim pojok ini, ilmu badannya. Tapi jiwa ada ilmu spiritual. Saya dalam perjalanan, saya musafir, saya telah mengikuti perjalanan yang jauh. Saya sudah masuki banyak kelahiran. Saya sudah berada dalam banyak keluarga. Saya sudah merasakan banyak agama, banyak keluarga, banyak bahasa, banyak budaya. Dan kini saya ada lahir dalam badan Bali. Syukur. Maka satu negeri pun ada permusuhan. Bagaimana kita bisa baik dengan orang lain? Itu. Maka jika kita spiritual, kita pakai ilmu dan lihat semua sebagai punya kostum beda-beda. Berlakon di tempat yang beda-beda, itu lakonan yang dia tahu dan dia lakonkan. Siapa saya untuk jadi orang yang menghakimi dia? Saya bukan hakim. Saya kata, itu tengok dia tidak pintar. Kenapa dia pakai pakaian itu? Sudah tua-tua macam ini kok dia berdandan. Kita suka buat cerita orang. Lihat cerita sendiri. Apa cerita saya benar atau tidak? Pakaian saya oke atau tidak? Itu cocok dengan posisi saya atau tidak? Adakah itu sopan? Adakah itu yang diterima? Maka cek diri sendiri. Mau gosip tentang orang? Bisa. Maka kita pakai ilmu pengetahuan. Karena berpikir tentang orang lain sama sekali tidak
membuat kita baik, membuat kita jelek karena kita ada kecemburuan dan lain-lain. Maka ingat diri dan kasih ilmu supaya kita lihat mereka dengan sejuk, kita lihat mereka tanpa mengadili, kita lihat mereka dengan restu. Itu perannya. Dia main perannya, saya terima. Itu. Siapa suruh kita jadi adil, mengadili? Tak ada. Maka jangan mengadili siapapun. Baik, tidak baik, benar, tidak benar. Tak ada masalah. Apa kita dalam situasi itu? Tetap positif, tetap memberi cahaya, tetap memberi kehangatan. Adakah saya memancarkan pribadi saya yang suci, yang damai, ya, yang kuat, yang cinta kasih, yang bahagia, yang ada ilmu kejiwaan? Adakah saya pancarkan itu? Atau saya jadi orang badannya sementara? Umur Anda berapa? Brother? Anda? Oke. Itu agama badan. Umur Anda tak ada umur. Anda tidak lahir, tidak mati. Tapi badan ini ada hari lahir, ada hari mati. Tidak ada umur. Oleh karena itu, menganggap orang tua-tua saja harus meditasi salah. Anak-anak juga harus meditasi karena anak-anak itu juga ratusan ribu tahun. Anak-anak itu ratusan ribu tahun. Karena dia ada dalam badan anak-anak, kita katakan engkau ke sekolah. Anak-anak juga harus datang belajar. Karena mereka itu sudah tua. Kita ada di Kali Yuga. Artinya apa? Kita pernah berlakon di Kereta Yuga. Pernah? Ada Kereta Yuga? Sebelum Kali Yuga ada apa? Kereta Yuga. Setelah itu Treta Yuga. Setelah itu Dwapara Yuga. Setelah itu Kali Yuga. Berarti kita sudah berlakon dalam 4 yuga. Semua jiwa, banyak jiwa sudah tua. Walaupun dalam badan anak. Ambil bawanya ke sini. Katakan ini Tuhan cahaya. Namanya Bapak. Itu sangat penting. Maka kita tak ada umur, tak lahir. Dan jika ada seseorang almarhum, apa yang kita katakan? Dia sudah pergi, badannya ada. Kita kan dia sudah pergi, dia sudah terbang, dia sudah bersama Tuhan, dia sudah ke surga. Ya, kita bicara bagus-bagus, tapi kita tidak tahu tentang jiwa. Jika jiwa itu tidak tahu tentang dirinya, dia lahir kembali dalam neraka di sini. Jika kita belajar yoga, kita tidak mau lahir di neraka ini. Ini neraka. Apa itu tanda-tanda neraka? Orang tidak ada ilmu spiritual. Kondisi security tak ada. Dunia itu tidak ada security. Ekonominya terus begini. Kali Yuga. Kapan-kapan saya bisa mati. Apapun bisa terjadi mendadak-mendadak. Bisa terjadi. Sekarang saya ada, mana tahu besok pagi saya bangun dari tidur. Karena setiap malam ada 2 juta orang di dunia tidak bangun dari tidurnya. 2 juta tiap malam. Kita bangun, syukurlah. Itu. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa kita adalah orang tua. Tapi falsafah spiritual mengatakan jiwa itu pindah badan, pindah kostum, dan dunia ini adalah medan perlakuan. Oke, katakan saya aktor, Anda semua aktor. Maka saya akan mati dekat-dekat kematian saya. Saya sangat suka ini dari Mas. Benda ini dari Mas. Saya mau bawa ini bersama saya. Bisa?
Mustahil. Ini dari pentas perlakuan, satu pun saya tidak bisa bawa. Badan ini juga milik pentas fisik dari 5 unsur panca mahabhuta. Ini pun yang saya pinjam dari 5 unsur, saya harus kembalikan. Dan saya datang terlanjang, saya harus pulang terlanjang. Saya mau bawa tanah, mau bawa rumah, mau bawa, mana bisa. Maka oleh karena itu jangan terlalu serakah, kasih waktu untuk Anda cari bekal untuk pulang. Jika Anda sudah selesai peran Anda dalam badan ini, nanti Anda akan dapat keluarga yang baik, keluarga yang sembayang, keluarga yang makanannya bagus, gitu. Satu lagi tentang keluarga. Keluarga artinya apa? Ada suami, istri, anak. Kita katakan anak 2. Ini 4 ini lahir dalam satu kumpulan. Nama kumpulan itu keluarga. Bukan mereka lahir di sana atau suami istri menikah satu sama lain kebetulan saja, tidak. Ada sesuatu pelunasan, rekening karma atau sesuatu account antara mereka, plus minus, kita tidak tahu. Maka mereka lahir di sana. Oleh karena itu, jika orang tua menganggap anak itu miliknya, salah. Anak itu bukan milik Anda. Anak itu dititipkan pada Anda untuk Anda pelihara. Satu hari dia akan pergi. Dia datang dari mana tak tahu. Dia datang kepada Anda karena Anda ada hutang karma. Maka tidak tidur malam jaga anak, kasih dia minum, bersihkan badannya, menyucikannya, menyanyikannya sampai tidur, menjaga anak, belanja untuk anak, jaga untuk anak. Itu apa? Bukan sayang, pelunasan. Pelunasan. Jika pelunasan Anda selesai, katakan karma Anda dengan anak itu sudah selesai. Berarti dia ada 100 kilogram hutang dengan suami ibu bapaknya. Sudah selesai. Umurnya baru 5 tahun. Dia akan mati. Karena sudah selesai. Paham? Maka jika ada anak yang tiba-tiba mati, artinya karma dengan grup itu sudah selesai. Dan dia ada karma dengan yang lain harus ke sana. Tuh. Maka ada orang dalam keluarga mati, artinya apa? Sudah time, habisnya pelunasan. Kadang-kadang ada orang punya koma 5 tahun, tak mati, tapi koma. Kenapa? Belum selesai karma dengan badan, dengan keluarga. Maka keluarganya juga sakit, susah, dia juga susah, waktunya juga jalan, tapi belum lunas-lunas. Jika semuanya lunas, dia akan pergi atau dia akan bangun. Ini, maka ingat, suami tidak memiliki istri, istri tidak memiliki suami, orang tua tidak memiliki anak. Masing-masing membimbing satu sama lain untuk jadi aktor yang baik. Setelah peran Anda habis, Anda pisah untuk selama-lamanya. Habis. Aktor sendiri-sendiri datang. Ada hubungan sementara. Jaga itu. Setelah selesai, jangan nangis. Semoga damai. Sudah. Maka siapapun tidak bisa memiliki siapapun. Dan jika kita katakan, saya kan istri sayangi saya, kenapa tidak ini? Tak ada. Buang waktu saja. Tidak akan. Maka daripada minta disayangi, kasih
sayang, karena Anda penuh cinta kasih. Itu. Maka kami di Brahma Kumaris mengatakan jangan mengemis untuk perhatian, jangan mengemis untuk uang, jangan mengemis untuk disayangi, jangan mengemis untuk dipuji. Jangan. Anda siapa? Damai, suci, kuat, ya, cinta kasih, bahagia, kuat. Lagi Anda mau mengemis, lupa jati diri dan pergi kepada orang lain seperti mengemis. Bisa mengemis pada Tuhan? No. Jangan. Anda minta Tuhan kasih 100 pun beliau tidak akan kasih. Kecuali kita layak. Yang layak tak perlu minta. Itu datang otomatis. Maka minta lindungi saya, berkati saya, pahami saya, buang-buang waktu. Maka bagaimana kita ada relasi dengan kita dan bagaimana kita jaga relasi dengan orang lain, itu menunjukkan Anda ada kesadaran jiwa dan Anda aktor yang bagus, tak minta, tak mengemis, tahu peran Anda, biar semua melakonkan perannya dan Anda bisa menasihatinya jika mampu supaya mereka menjadi aktor lebih baik. Adakah itu suami, istri, anak, tetangga, siapapun. Tapi kita datang sendiri, kita musafir. Ini bukan tanah kita, ini medan. Medan perlakuan. Maka jangan anggap ini tanah saya. No, ini tanah Tuhan. Kita dikasih untuk menunjukkan keistimewaan kita. Kita ditunjukkan peran, menunjukkan kualitas kita. Maka jiwa yang berlakon dengan baik nanti lahir dalam keluarga dewa-dewi. Keluarga yang lakonannya kurang bagus, dia lahir dalam keluarga ksatria. Keluarga yang banyak bisnis-bisnis, dia agungkan uang, dia lahir dalam badan waisya. Jiwa yang sangat minta, dia masuk dalam keluarga Shudra. Maka kasta itu adalah merujuk pada kualitas jiwa. Kualitas jiwa seperti apa? Jika dewa-dewi berkati. Berkah, bantu. Dua-dua. Ini berkah, ini bantu. Anda lihat mana-mana patung begini. Jika ksatria, dia masih perang. Mau cari satu tempat yang tinggi, tapi dia masih perang, tidak sampai ke titik berhasil, dia meninggal. Maka dia ditunjukkan ada anak panah, Rama, anak panah. Anda lihat gambar Rama, ada anak panah. Berarti dia ada berjuang menjadi dewa, tapi tidak begitu berhasil, masih dalam perjuangan dan meninggal. Jika ksatria tak ada patung-patung. Ksatria itu politikus, bisnismen, cari-cari banyak untuk ini, dia cari untuk satu kelahiran, banyak kesadaran badan. Tapi jika Shudra bertambah jelek, ya dia harapkan semua orang bantunya tanpa dia melakukan satu usaha. Maka ada karma, ada keluarga, ada aktor, ada tanah perlakuan. Dan semua itu menggerakkan kita. Bagaimana kita berlakon itu menunjukkan kualitas kita dan masa depan kita. Maka kami mengajar meditasi ini supaya Anda menjadi lebih baik dan masa depan Anda menjadi lebih cerah. Jika Anda benar-benar baik, ada cahaya di sekitar Anda, ada aura, ada silau, ada halo. Itu. Maka Anda lihat dewa-dewi, pendiri agama ditunjukkan dengan adanya cahaya kesucian. Karena sudah lama
kita sudah jadi badan, laki-laki, perempuan, dokter, insinyur, itu saja. Kita bukan insinyur, kita bukan dokter. Peran kita dokter, tapi kita jiwa aktor. Berlakon sebagai dokter setelah dia sudah selesai kursus kedokterannya. Sebelum itu dia bukan dokter. Waktu dia lahir dia bukan dokter. Kita katakan dia dokter. Kita tunjuk pada profesinya, perlakuannya. Kita semua aktor jiwa. Maka siapa Anda? Jiwa. Badan Anda umur sekian. Om Shanti. Saya tutup dengan satu meditasi ya. Saya suka bicara dengan Tuhan. Ya. Duduk damai, lihat saya saja. Ya, karena saya suka bicara dengan diri saya berjam-jam. Dalam keheningan, saya melihat diri saya. Saya duduk damai, saya rileks, saya bahagia. Saya tahu, saya jiwa, sang aktor dalam badan. Saya juga tahu pencipta saya yang maha tahu, maha benar, yang maha esa. Dalam keadaan hening seperti ini, saya memberitahu beliau, hari ini saya ada belajar makan makanan saya tanpa banyak bicara. Waktu saya menyantap makanan, saya rasa syukur, kemudian makanan saya enak, saya menikmatinya. Semua itu restumu. Karena restumu dan berkah dari mula, makanan saya selalu enak, badan saya selalu sehat, dan hidup saya selalu bahagia. Tuhan, jika Engkau selalu berada dalam mental saya, pikiran saya, bersama saya tidak perlu yang lain. Saya sudah cukup senang, tidak pernah merasakan diri saya sepi. Saya menikmati hidup ini, saya menikmati badan ini, dan saya juga menikmati berlakon dalam badan ini. Semuanya berkah Engkau Tuhan. Engkaulah sang pemberkat dunia. Saya sangat bahagia berada dalam perlindungan dan suakamu. Saya tidak akan melupakanmu dalam detik apapun. Saya tetap mengingatmu dan tetap bersamamu. Terima kasih terus membimbing saya, dan saya juga akan belajar menjadi lebih baik hari ini daripada hari kemarin, dan besok saya akan menjadi lebih baik dari hari ini. Semuanya berkah-Mu dan restu-Mu. Syukriya, terima kasih Tuhan. I love you.